Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapku hari ini, tanggal 19 Maret 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 19 Maret 2025. Oke, kalau aku lihat di sini nampaknya energi dari kamu yang saat ini mungkin lagi berkomitmen, atau di masa lalumu kamu sempat berkomitmen dengan seseorang tapi hubungannya tidak ada kestabilan, hubungannya kurang ada rasa aman, hubungannya mungkin menyakitkan karena di sini aku lihat kamu berdealing dengan seseorang yang banyak sekali menuntut ini itu tanpa tanpa usaha ya. Jadi banyak sekali menuntut semua keuntungan untuk dirinya tanpa berusaha gitu. Jadi kayak misalkan dia pengen barang A gitu ya, harganya cukup mahal, misalkan dia nggak mau kerja atau menabung, tapi dia tinggal minta aja sama kamu ya, nanti kamu beliin. Nah seperti itu ya. Jadi contohnya aja, atau hal lainnya apa deh, pokoknya di sini dia itu orang yang maunya dapat keuntungan, maunya dapat enaknya tanpa berusaha, seperti itu. Terus juga aku lihat di sini mungkin selama ini dia itu orang yang selalu memanjakan dirinya dengan barang-barang mewah, atau dengan sesuatu hal yang yang mahal. Sampai aku lihat di sini dia ini berani sampai ngutang ya, sampai berhutang untuk bisa memenuhi gaya hidup, memenuhi keinginannya, memenuhi maunya dia, seperti itu. Ya, bisa jadi juga mereka hutang sama kamu, atau bisa jadi mereka meminta kamu untuk menutupi hutang mereka, seperti itu. Bahkan dia ini kalau aku lihat selama ini selalu menunjukkan ketidakjujuran atau kepalsuan dalam hubungan kalian ya, kayak pura-pura cinta padahal sebenarnya enggak, atau sebaliknya ya, pura-pura nggak cinta padahal sebenarnya cinta, seperti itu, atau hal lainnya. Terus itu juga aku lihat dia ini orang yang sangat gengsian banget ya. Terus itu orang yang otaknya itu ya, pikirannya hanya tentang materi, kekayaan aja ya. Jadi dia akan kayak berani mengorbankan cinta demi kekayaan gitu. Bahkan ya kalau misalkan dia udah sama kamu tapi dia ketemu dengan wanita atau pria lain di luar sana yang lebih kaya dari kamu, dia akan tinggalin kamu gitu ya. Selama ini juga antara kamu dengan dia kurang adanya komunikasi ya. Terus itu aku lihat di sini ya lebih kurang memang salahnya dia, karena mungkin dianya ya jarang ada waktu, atau memang terlalu dingin sama kamu. Terus itu juga dia ini juga orang yang sulit untuk mengakui hal-hal sulit di dalam hidupnya. Jadi kalau dia ada masalah, ada kesulitan gitu ya, dia hanya memendam untuk dirinya sendiri. Dia diem aja, tahu-tahu udah ngilang, tahu-tahu udah menarik diri dari kamu gitu ya, sehingga membuat kamu merasa terganggu. Kenapa nih yang kemarin kok kayaknya adem ayem aja, tahu-tahu kok ngilang, tahu-tahu nggak ada kabar, seperti itu ya, sehingga mengganggu kamu. Terus itu juga dia ini orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya ya. Bahkan terhadap kamu juga gitu, apakah dia suka atau tidak juga dia nggak pernah bilang gitu ke kamu.
sehingga sering membuat kamu merasa kesal ya. Terus itu juga ngerasa apa ya, kayak aneh aja gitu. Terus itu juga aku lihat di sini, entah ini kamu atau diakah yang merasa kalau misalkan terlalu banyak bicara atau terlalu banyak membuka diri, takutnya pasangan akan tidak menghargai keterbukaan itu, gitu ya. Bisa jadi mungkin selama ini kenapa dia nggak banyak mengutarakan perasaannya sama kamu atau sering menutup-nutupi perasaannya sama kamu ya, karena ini dia takut nanti kamunya tidak menghargai keterbukaan dari si dia. Terus itu juga hubungan kalian rusak juga karena adanya miskomunikasi atau kesalahpahaman yang mungkin sangat besar gitu, dan kalian mungkin nggak bisa dihandle gitu ya, kesalahpahaman itu. Terus juga mungkin selama ini antara kamu dengan dia, atau mungkin dia selama ini tidak pernah mau membicarakan apa yang dia suka atau tidak dia suka, atau sebaliknya kamu yang tidak suka membicarakan apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka, sehingga kamu dan dia selama ini tuh kayak nggak tahu sebenarnya yang disukai pasanganmu apa gitu ya, apa, atau dia nggak tahu apa yang kamu suka, yang tidak kamu suka juga nggak tahu gitu. Dan aku lihat di sini nampaknya setiap kali kalian ada masalah itu seperti tidak bisa dikendalikan, atau nggak ketemu solusinya, atau tidak diselesaikan gitu, sehingga masalah itu ya udah dibiarkan begitu saja, akhirnya ya berlarut, akhirnya apa ya, ada rasa tidak nyaman ya, masalahnya semakin besar seperti itu. Mungkin dia sempet ya kayak mau bernegosiasi lagi sama kamu, atau pengen mengakhiri perselisihan di antara kalian, pengen mengatasi rintangan ya. Mungkin dia kemarin sempat komunikasi lagi dengan kamu untuk bisa melupakan perselisihan atau masalah dari masa lalu kalian yang sempat ada. Dia pengen berdamai, pengen langgeng lagi sama kamu. Cuman aku lihat nampaknya dia mau memperbaiki, tapi nampaknya kamu yang sudah tidak mau gitu. Kamu yang sudah tidak mau berurusan dengan dia, kamu mungkin sudah tidak tidak welcome lagi dengan dia. Ya, jadi walaupun di sini dia ada effort, tapi aku lihat di sini juga butuh effort dari kamu juga, butuh usaha dari kamu juga. Jadi kalau misalkan kamu nggak welcome, nggak ada effort juga untuk memperbaiki hubungan, maka aku lihat di sini sekarang nampaknya memang sudah ada kegagalan secara komunikasi ya. Nampaknya sudah kayak dia pun kikuk ya, mau komunikasi lagi sama kamu, mau gimana, kamunya juga mungkin nggak mau membuka hati atau membuka komunikasi lagi sama dia, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada yang sudah menyerah pada kesulitan hubungan ini gitu ya. Bisa jadi kamu memang sudah menyerah dengan hubungan ini, dia pun menyerah karena hubungan yang dijalin antara kamu dengan dia ini terasa sulit gitu loh. Untuk bisa memperbaiki hubungan itu kayak terasa sulit gitu, sehingga dia juga mungkin menyerah. Makanya ada komunikasi yang gagal secara total di sini. Kalian tidak ada komunikasi sekarang satu sama lain. Oke, kenapa kamu tidak mau lagi merespon dia? Kenapa kamu tidak mau membuka komunikasi dengan dia? Kenapa kamu sekarang sedingin ini atau secuek ini? Karena kalau aku lihat di sini ada Nine of Wands reverse, berarti menunjukkan bahwa hubungan yang kamu jalani kemarin bersama dia, benar-benar kamu selalu merasakan kekecewaan yang mendalam. Ya, kamu merasa tidak diperdulikan oleh dia ya, bahkan effort apapun, rencana, usaha, persiapan apapun yang kamu usahakan untuk membuat hubungan kalian langgeng, untuk membuat hubungan ini berhasil, untuk bisa membuat kalian itu intim, itu akhirnya selalu tidak menemukan keberhasilan ya. Kamu udah pontang-panting usaha ini itu agar hubungan kalian langgeng, tapi ya tetap aja nggak berhasil ya. Kamu selalu merasa seperti tidak diperdulikan oleh dia, seperti itu, kayak nggak dianggap effortmu selama ini. Terus juga aku di sini lihat upaya yang kamu lakukan juga tidak membuahkan hasil.
sesuai apa yang kamu harapkan gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini kamu benar-benar yang se-effort itu untuk membuat hubungan ini berhasil, tapi kayak ya udahlah sia-sia doang ya, sia-sia doang, hanya menguras energimu, membuat kamu merasa lelah baik secara mental maupun fisik ya. Dan aku lihat di sini mungkin sempet ya kamu itu udah sadar sebenarnya dari awal atau dari dulu tuh sudah sadar bahwa hubungan ini tuh mau kamu effortin kayak apa juga ya nggak dihargai sama dia, nggak dipandang sama dia. Effort yang kamu usahakan selalu sia-sia. Tapi mungkin dulu kamu itu kayak bertahan banget gitu, walaupun hubungan nggak berkembang dengan baik ya, nggak ada hasil yang baik gitu ya dari effort kamu selama ini. Walaupun kamu di sini secara mental dan fisik lelah, tapi kamu kayak masih tetap bertahan aja sama dia. Nah, mungkin bisa jadi juga sampai sekarang kamu itu sebenarnya pengen move on, tapi masih ada yang kayak belum bisa langsung blast gitu loh move on. Jadi kayak masih ada kayak pengharapan kecil-kecil gitu ya, andai dia bisa komunikasi lagi gitu ya. Jadi kayak misalkan mau move on dari dia tapi nomornya nggak kamu blok atau kamu nggak ganti nomor ya, kayak masih meninggalkan sesuatu yang kira-kira masih bisa memberikan kamu pengharapan bahwa dia bisa datang lagi ke kamu, kayak gitu. Bisa jadi saat ini pun kamu masih seperti itu. Jadi sebenarnya pengen move on, pengen selesai, tapi ya masih ada keinginan untuk tetap tinggal gitu ya. Padahal di sini kamu udah sadar, kamu udah tahu bahwa hubungan kamu bersama dia adalah hubungan yang tidak sehat, tapi aku lihat di sini kamu masih tetap bertahan gitu. Kalau misalkan ternyata bukan kamu yang masih berharap atau masih tetap bertahan, berarti ini energinya dia ya. Dia tahu hubungan ini toksik ya, dia tahu dia menyakiti kamu, tapi ya dia masih tetap ingin bertahan gitu. Kalau aku lihat saat ini perasaan dia adalah menyesali kegagalan hubungan dia bersama kamu kemarin ya, karena dia kurang effort, terus juga kurang sekali memuji kamu ya. Effort apapun yang kamu lakukan nggak pernah dia puji tuh. Nah itu ya, dia di sini sadar ternyata selama ini dia tidak pernah memuji effort atau usaha yang telah kamu berikan untuk dia atau untuk hubungan kalian. Dan aku lihat karena di sini dia menyesali, ada rasa takut juga yang saat ini dia rasakan. Dia takut melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang pernah dulu dia lakukan di masa lalu bersama kamu. Ya, jadi makanya di sini dia sedang menghindari kamu untuk menghindari penyesalan di kemudian hari, entah itu dalam dalam penyesalan yang sama besarnya atau lebih besar lagi gitu. Intinya di sini dia menghindari kamu atau saat ini lagi ngediemin kamu, nyuekin kamu karena menghindari takut membuat kesalahan yang sama seperti dulu. Karena saat ini dia ngerasa menyesali kegagalan ya hubungan kalian yang sempat terjalin di masa lalu. Jadi kalau aku lihat saat ini nampaknya kamu dengan dia lagi berpisah ya, menikmati momen berpisahnya kalian, tapi menikmati momen berpisahnya kalian ini untuk bersantai dulu, terus juga untuk saling merenung ya, untuk menghidupkan kembali asmara yang kalian miliki satu sama lain gitu ya. Atau bisa jadi saat ini memang kalian berdua lagi berpisah, terus itu dia manfaatkan waktu berpisah dengan kamu ini untuk bersantai, untuk merenung juga ya, tentangnya kenapa sih kok kalian bisa berpisah, apa sih masalah yang sebenarnya terjadi di antara kalian dan segala macam, dan juga untuk menghidupkan kembali asmara di antara kalian. Jadi dia ini tipe orangnya itu harus harus kehilangan dulu atau harus berjarak dulu, harus jauh dulu, baru nanti rasa kangen itu akan menggebu-gebu gitu ya. Jadi aku lihat ketika kalian gak ada komunikasi sekarang, kalian saling berpisah sekarang, di sini asmara dia atau rasa cinta dia terhadap kamu mencuat kembali seperti itu. Oke, karena kalau aku lihat ternyata selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kalian ini penuh dengan hubungan yang menegangkan.
ya, penuh dengan rasa cemas, stres, ketakutan, sehingga kayaknya memang butuh untuk berpisah aja dulu deh gitu. Mending untuk fokus dengan diri masing-masing aja dulu deh, seperti itu ya. Dan kenapa memilih berpisah? Karena mungkin ini adalah respon dari tekanan kuat yang mungkin kalian berdua alami selama ini saat menjalin hubungan. Makanya di sini aku lihat benar-benar yang kayak memutus komunikasi, ya, fokus dengan diri masing-masing, mengasingkan diri masing-masing, seperti itu. Tapi berpisahnya ini sebenarnya memang si dia pengen terhubung kembali dengan kamu. Cuman untuk bisa terhubung kembali, dia kan harus mengingat kembali kenapa sih dia mau bersama dengan kamu gitu kan. Dia harus punya alasan, dia harus punya target kenapa dia sama kamu mau bersama kembali gitu. Jadi kayak masih apa ya, perasaannya mendorong dia untuk kembali, tapi dia kayak nggak tahu caranya, sehingga harus cari alasan kenapa harus kembali bersama dengan kamu gitu. Seberapa pentingnya kamu bagi hidup dia, seperti itu. Terus itu juga dia mungkin harus bisa apa ya, mencari solusi untuk menghadapi stres-stres atau rasa stres dia dalam menjalin hubungan ke depannya, atau rasa stres dia nanti ke depannya, agar tidak mengganggu hubungan kalian ya. Mungkin rasa stresnya ini juga nggak hanya dari hubungan kalian, tapi juga rasa stres yang ada itu mungkin dari pekerjaannya, dari karirnya, dari keluarganya. Nah, gimana nantinya kalau misalkan ke depan dia menemukan rasa stres ini lagi, dan menghadapinya itu gimana agar tidak mempengaruhi hubungan kalian, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat untuk saat ini, karena ketika kalian berdua disatukan, tapi kalian justru malah ngerasa stres, penuh dengan kecemasan, ketakutan, juga hubungannya penuh dengan ketegangan, maka dari itu kalian memutuskan, kamu dan dia perlu waktu untuk menjauh dari stresor ini, dari rasa stres ini gitu. Makanya saat ini kalian saling menghindar, saling menarik diri, mengasingkan diri, dan tidak ada komunikasi. Kalau aku lihat saat ini dia merasa seperti tanpa harapan. Nggak tahu ini nggak punya harapan dalam hal apa. Apakah dalam hal hubungan dia bersama kamu udah dia ngerasa kayak nggak ada harapan lagi untuk bisa bersama, sehingga dia merasa tenggelam dan merasa putus asa. Ya, untuk bisa bersama dengan kamu lagi dia ngerasa putus asa, kayak nggak ada harapan. Ya mungkin karena memang kamunya sudah cuek banget sama dia, sudah tidak peduli lagi sama dia. Dia sempet kan menghubungi kamu tapi tidak kamu respon, sehingga dia ngerasa kayak hancur berantakan. Kalau memang ini masalahnya tentang perasaan dia terhadap kamu, ya bisa jadi karena memang kamu sudah menolak dia mentah-mentah, kamu sudah tidak lagi memberikan dia kesempatan. Makanya di sini dia ngerasa untuk bisa bersama dengan kamu lagi, atau untuk bisa mendapatkan perasaan kamu lagi, itu seperti dia udah nggak ada harapan lagi gitu ya. Dia ngerasa putus asa, dia merasa tenggelam dalam keterpurukan dan rasa putus asanya ini. Dia merasa hancur dan berantakan ketika kamu sudah tidak memberikan dia kesempatan lagi. Oke, di sini ada foundation ya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan dia ini orang yang menjadi tulang punggung keluarga atau pondasi dalam keluarganya. Ya, kalau masalah tentang finansial mungkin dia tulang punggung keluarga. Kalau misalkan mungkin dia sosok pengganti ayah ya, mungkin dia harus bisa apa ya, kuat ya untuk keluarganya gitu ya. Nah, di sini juga ada anak tuh kan, gambarnya ada anak ya. Ada pria dan anak di sini. Nah, bisa jadi mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah punya anak. Nah, mungkin dia harus menjadi father single apa sih namanya, single parents ya, single parents, sehingga harus ya memenuhi kebutuhan anaknya, mendidik anaknya sendirian, seperti itu ya. Karena di sini juga aku lihat ada hubungannya dengan keluarga yang notabene dia harus menjadi fondasi bagi keluarganya. Jadi keluarganya itu kayak sangat bergantung gitu sama dia ya. Jadi ada tanggung jawab dia terhadap keluarganya yang harus dia penuhi gitu ya. Harus menjaga keluarganya agar tetap aman, nyaman, bahagia, sejahtera, seperti itu. Oke,
Mungkin saat ini ya, kamu kayak nggak lihat tuh pergerakan dia sama sekali atau orangnya tuh nggak kelihatan lagi ya. Kenapa? Karena kalau aku lihat di sini dia tiba-tiba lari ya, dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Jadi sekarang kamu itu kayak nggak tahu gerak-geriknya dia. Kamu seperti nggak tahu nih orang ngapain sih, lagi apa yang dia lakukan, dia ini lagi dalam keadaan apa, kamu nggak tahu ya. Karena saat ini aku lihat dia sedang melarikan diri atau sedang ingin menghilang, ingin tidak terlihat olehmu atau orang lain ya. Pokoknya benar-benar lagi lari dari kamu atau bahkan dari kenyataan gitu ya. Jadi pengen menghindari masalah atau menghindari kamu dulu gitu ya. Jadi kalau aku lihat sekarang kamu kalau cari-cari dia itu kayak nggak ada kabar gitu loh. Kayak nggak tahu dia ini lagi apa, di mana, sedang apa ya, nggak tahu. Oke, kemudian perasaan dia terhadap kamu saat ini, dia merasa bahwa sekarang kok kamu lebih cantik ya. Kamu lebih cantik. Kalau kamu laki-laki ya kamu ganteng gitu lah ya. Disituasikan saja. Jadi dia lihat kamu semakin cantik sekarang, semakin menawan, semakin anggun, ditambah lagi kamu orangnya baik hati kan. Ya, jadi dia ngerasa kamu itu orang yang cantik, anggun, menawan, dan baik hati sekali. Apalagi kalau misalkan dulu kamu ya selalu bisa apa ya, membantu dia ya. Dia ngerasa wah kamu baik banget, udah cantik, baik, menawan, anggun ya kan. Kalau kamu pria ya kamu ganteng, menawan, maco gitu ya, elegan, dan juga baik hati, seperti itu. Terus yang dia rasakan saat ini adalah ketidakjelasan ya. Kalau aku lihat saat ini dia bingung harus bagaimana. Masih banyak misteri atau rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Dia masih banyak menyembunyikan sesuatu dari kamu, sehingga untuk membuat apa ya, kamu mengerti dia, untuk bisa menarik perhatian kamu lagi, untuk bisa apa ya, bersama dengan kamu lagi tuh kayak apakah iya kamu masih mau terima kejujurannya dia, kalau misalkan dia bahas tentang rahasia dia gitu loh ya. Jadi saat ini tuh dia nggak tahu deh untuk hubungan kalian ini apa yang harus dia lakukan. Bisa jadi mungkin karena kamu sudah menganggap dia orang yang tidak bisa dipercaya lagi, karena selama ini selalu menyembunyikan rahasia, bahkan sampai detik ini pun dia tidak sepenuhnya jujur sama kamu. Makanya di sini dia ngerasa seperti ada ketidakjelasan untuk hubungan kalian atau untuk situasi sekarang, dia harus gimana gitu ya. Apakah kamu memang masih mau nerima dia lagi atau memaafkan dia lagi? Karena di sini dia masih menyimpan rahasia, menyimpan misteri ya dengan kamu. Entah ini tentang apa. Boundaries ya. Jadi kalau aku lihat saat ini nampaknya memang antara kamu dengan dia sudah ada batasan. Kamu seperti sudah menunjukkan garis yang tidak boleh dia lewati lagi ya. Jadi kayak kamu itu sudah apa ya, menetapkan batasan ya dengan dia. Jadi dia nggak boleh seenaknya datang dan pergi di hidup kamu dengan seenak jidat dia. Jadi bahkan aku lihat di sini kamu yang tadinya selalu berkata iya untuk dia, tapi sekarang kamu berani berkata tidak untuk dia gitu ya. Kamu merasa seperti sudah cukup berurusan dengan dia, kamu sudah tidak mau lagi ada hubungan atau berurusan sangat mendalam dengan dia gitu. Aku lihat di sini kamu merasa sudah cukup. Kamu kayak dengan tegas banget gitu loh ngasih batasan ke dia gitu. Kayak kalau dulu kan dia masih enak ya datang dan pergi sesuka hati dia gitu ya, pasti kamu welcome lagi, pasti kamu terima lagi. Tapi ini dia ngerasa kayak kamu sudah tidak mau memberikan dia kesempatan, sudah tidak memberikan dia welcome lagi ya, bener-bener yang ngebatasin diri gitu.
Oke, kemudian perasaan dia hari ini terhadap kamu seperti tidak dihargai lagi olehmu, seperti dia merasa kayak sudah tidak diperdulikan lagi olehmu. Terus itu dia merasa saat ini dia takut dengan omongan-omongan orang lain, dia takut dengan apa yang orang lain akan lakukan atau akan pikirkan tentang dia. Termasuk dia juga takut akan pikiran kamu yang akan kamu pikirkan gini, kayak kamu itu kayak dia takut banget kamu akan punya perspektif buruk terhadap dia gitu. Jadi makanya di sini mau datang lagi ke kamu pun dia nggak tahu harus berbuat apa ya. Di sini kan dia punya rahasia dia sendiri, misteri dia sendiri yang belum kamu ketahui. Nah, tapi di sini nampaknya kamu itu kayak udah nggak memberikan dia kesempatan untuk menjelaskan atau membuat kamu percaya pada dia lagi. Jadi dia udah takut dengan perspektif kamu gitu. Dia takut kamu ya udah menganggap dia buruk ya, bukan orang yang baik, bukan orang baik-baik gitu ya. Dia takut dengan omongan itu. Bahkan juga ya takutnya orang-orang sekitar kamu atau teman-teman kamu, keluarga kamu ya. Jadi sebenarnya ketakutan dia besar. Dia ini orang yang takut banget digosipin ya, takut banget dengan pandangan-pandangan orang tentang dirinya gitu. Walaupun memang faktanya dia misalkan memang buruk gitu ya dalam bersikap atau bertindak, tapi dia takut kalau misalkan dia itu dipandang jelek sama orang-orang, termasuk kamu gitu. Kemudian ada time, aku lihat di sini dia khawatir sudah terlambat untuk mengambil suatu tindakan atau untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi atau untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Ya karena itu ya, dia lihat kayaknya kamu sudah menutup akses dia gitu. Jadi dia takut kalau mau datang lagi kayaknya udah terlambat gitu. Oke, kalau aku lihat di sini sih sebenarnya dia ingin berkomunikasi lagi dengan kamu. Dia ingin menelpon kamu, dia ingin mendengar suara kamu. Dia kangen ya. Dia kangen dengan suara kamu, dia pengen telepon kamu. Karena gini, kalau aku lihat dia ini masih sangat bergairah sama kamu. Ya, bahkan dia merasa bahwa dia belum pernah merasakan segairah ini dengan yang lainnya ya. Walaupun saat ini kalian sudah berpisah, tapi kok dia itu masih bergairah gitu loh sama kamu, masih sering kepikiran kamu terus, masih kayak nggak bisa move on sama kamu. Tapi kalau sama yang lainnya itu mungkin kalau udah berpisah ya udah gitu loh, paling ya hanya sekedar teman say hello gitu ya, deket gitu doang, tapi udah nggak ada gairah gitu loh untuk percintaan. Tapi kalau sama kamu, walaupun kalian sudah berpisah, itu gairah cinta itu masih menggebu-gebu gitu ya. Makanya di sini heran dia, walaupun udah berpisah kok masih kayak gini gitu. Jadi makanya di sini dia pengen nelpon kamu, pengen ngedengar suara kamu lagi ya, agar bisa melampiaskan rasa rindunya sama kamu. Terus juga karena saat ini walaupun sudah berpisah tapi gairah itu masih menggebu-gebu, dia beranggapan bahwa kalian tidak akan terpisahkan ya. Menurut dia cinta kita selalu ada meski jarak yang memisahkan, seperti itu ya. Jadi dia rasa mungkin kamu pun gitu ya, sebenarnya kamu pun masih sayang sama dia gitu. Dia ngerasa seperti itu, kamu masih sayang sama dia, masih cinta sama dia. Makanya di sini kenapa dia berpikir seperti itu ya, karena ketika udah berpisah pun dia ngerasa ada ikatan yang kuat gitu loh dengan kamu, kayak nggak bisa gitu move on dari kamu. Jadi dia berpikiran atau beranggapan bahwa cinta kalian tidak akan bisa hilang ya. Cinta kalian selalu akan ada meski jarak memisahkan gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. 13, 9, 24, 21, 28, 27, 15, 6, 5, 23, 18, 31, 22, 8, 26, 16, 10, 14, 30, 12, 17, 7, 29, dan 3. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja.
Ada September, Juni, Februari, April, Juli, Maret, Mei, Desember, dan juga Oktober. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio monyet, sio kuda, sio kerbau, sio kambing, sio naga, sio ayam, sio kelinci, sio anjing, sio macan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Y, G, S, F, J, R, T, V, I, N, M, K, Q, D, L, N, Z, U, C, P, W, B, O, dan E. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.